Kita akan tanyakan bagaimana analisa juga dari peneliti paham radikalisme dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Mudah-mudahan bisa menjawab bagaimana dari hulu ke hilirnya aliran-aliran dana yang sempat mencuat juga dan masih dipertanyakan kebenarannya. Apakah memang sejauh ini benar betul adanya dana tersebut yang mengalir dari Arab Saudi ke Indonesia dan menyebarkan atau digunakan untuk menyebarkan paham-paham radikalisme. Halo sehat. Pak Lutfi. Sehat. Ya. Pak Lutfi, terima kasih. Ini sebagai peneliti dari paham radikalisme ya. Ini dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam juga ya Pak. Bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum, semua orang tahu ada dana yang dikhawatirkan sudah sangat besar jumlahnya, sangat masif efeknya, dan masih terus sampai sekarang, continuity. Itu betul seperti itu Pak? Dana itu bukan dari pemerintah. Ya, kita tidak boleh menuduh pemerintah. Tapi dana itu memang ada datang sejak tahun 80. Itu datang, bikin pesantren di sini, bikin itu segala macam, sehingga timbullah orang-orang radikal. Dari tahun 1980? 1980. Inisiasi dana ini masuk dari apa awal momentumnya? Kerjasama. Antara? Nah, saya harus transparan, Kementerian Agama yang mengadakan MOU dengan beberapa yayasan dari Timur Tengah. Itu sampai membangun di desa Pabayuran antara Kerawang dengan Bekasi, itu $4 juta. Berapa Pak? $4 million. $4 juta. Ini diberikannya ke siapa? Setelah dia MOU, dulu dia dibikin di sini, di Makassar. Ada 2 orang Indonesia yang jadi pengurusnya. Tapi begitu dia masuk ke Indonesia, resmi MOU dengan Kementerian Agama. Bukan cuma dari Saudi Arabia. Ada dari Kuwait. Ini menghilang kemana nggak tahu. Oke, jadi benar ada dari Saudi Arabia dan Kuwait yang masuk ke Indonesia. Jumlahnya berapa sih Pak? Kalau boleh tahu, sejauh ini sudah berapa sih jumlahnya yang masuk? Yayasan-yayasan itu. Wah, nggak terhitung. Mereka tenteng pakai duit dari airport. Karena mereka sekarang sudah pakai tidak pakai transfer. Pakai? Pakai sistem namanya bahasa Arab hawalah. Okay. Hawalah itu misal Mas Edi punya dagangan di Saudi Arabia. Yeah. Saya di Indonesia. Ya, ada dari yayasan yang perlu duit. Yeah. Karena di stop sama US, stop ini transfer segala macam. Mas Edi ngomong, Lutfi, kasih itu. Tolong pinjemin dulu. Berapa? 2M. Oke. Nanti dia bayar sama saya. Apa? Oh, bisa buat dagang buat ini. Itu terputusnya. Tapi tidak teraudit, benarkah buat dagang atau tidak? Gitu. Duh, mereka tahu sama saya tahu. Okay. Tapi bagaimana caranya penelitian ini bisa membuktikan bahwa dana-dana itu semua digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme ketimbang kebaikan-kebaikannya atau ketimbang manfaat-manfaat untuk kemaslahatan umatnya? Begini, kalau kita bilang masalah radikalisme, itu melihat ke kurikulum pesantren-pesantrennya. Okay. Apabila saya lulusan dari sekolah mereka, saya masuk pesantren. Yeah. Kurikulumnya saya yang ngatur. Kurikulum seperti apa sih Pak yang ada di paling tidak catatan kecil penelitian Bapak? Yujahidun fisabilillah, jihad. Ini negara sudah negara apa sih ya? Tidak ada negara nikmat kayak Indonesia. Pancasila itu 5-5-nya ada di Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, Wallahu Ahad, al-adalah, keadilan ada, musyawarah ada, semua ada. Saya sendiri heran sama mereka, maunya apa? Oke. Jadi bahaya itu nyata? Nyata. Abang bilang, pemilu makan babi. Apa nggak nyata? Oke. Mereka tidak mau berdiri. Anggapan bahwa para tokoh-tokoh lainnya mungkin menganggap bahwa ini jangan mengada-ngada dong. Nanti kemudian kan bisa saja ini membuat keresahan. Bisa juga ini hoax dan lain-lain. Gimana cara menjelaskan kepada... Tidak ada kurikulum pesantren di Indonesia. Gitu, Kak. Tadi, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, bagaimana hubungan, bagaimana orang ini
ini haram, ini itu. Pernah satu hari waktu di salah satu daerah di Jawa Tengah, ya, ini haram. Foto haram, KTP haram, anak-anak pulang santri itu ke rumah bapaknya diambili foto-foto, foto pengantin segala macam, bendera merah putih tidak ada, 17 Agustus tetap sekolah segala macam. Kita punya kekuatan, kasih presiden, Pak Presiden, Bismillah, jalankan. Anda kepingin aman, orang-orang ini ya orang Hizbut Tahrir segala macam di situ. Gimana? Saya tidak melihat Hizbut Tahrir dari mau perangnya, mau khalifahnya. Saya sudah duduk sama mereka dan mereka bohong sama saya. Saya cuma mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu aliran sesat. Ada tulisan dari pendirinya yang saya temukan dari Beirut. Disebutnya Fasad Tahririyah. Kerusakan dari Hizbut Tahrir. Di mana yang namanya rukun imannya cuma 5, bukan 6. Yang satu, yang namanya Qadha al-Qadar, masih disangsikan. Terima kasih Pak Lutfi. Kita akan temukan fakta berikutnya. Diberikan waktu oleh Ustadz Zaitun Rasmin juga untuk kita, tim fakta dan juga pemirsa, mudah-mudahan bisa lebih memahami lagi apa yang sebenarnya terjadi dari naiknya lagi, mencuatnya lagi isu soal aliran dana dari Arab, dari Timur Tengah, kemudian ke Indonesia, dengan dugaan-dugaan yang sudah berapa kali muncul ya Pak Ustadz ya, untuk menyuburkan gerakan atau paham-paham radikalisme yang tentu bertentangan dengan ideologi kita Pancasila. Pak Ustadz bagaimana melihatnya? Nah, yang pertama itu kan benar-benar harus menduduk soalkan makna radikalisme itu, dan siapa sebetulnya radikalis itu. Jadi jelas maknanya apa, definisinya, ukuran-ukurannya, contoh-contohnya seperti apa. Dan itu perlu diuji dalam diskusi publik misalnya, atau diskusi para ahli yang melibatkan orang-orang termasuk yang dicurigai misalnya, atau dianggap pada mereka ada radikalisme itu, sehingga ini bisa dibedah secara maksimal. Jangan karena 1-2 ciri misalnya ya yang ada pada sebagian orang yang pernah misalnya terlibat terorisme ya, atau disebut terlibat radikalisme, iya, lalu terafiliasi misalnya, lalu kemudian wah ini kalau begitu sama, itu belum tentu. Ini kan logika gampang-gampangan yang dulu pernah dikembangkan zaman lama seperti itu. Ini harusnya sudah tidak dipakai lagi. Itu satu. Yang kedua, justru untuk menghadapi radikalisme ini semua orang harus arif dan bijaksana, apalagi para tokoh ya. Lebih baik kalau misalnya ada yang dicurigai, ya, ada pihak yang mungkin disebut-sebut atau diisyaratkan ke sana. Nah ini kan jangan diumumkan harusnya, ya. Kalau misalnya mau menyelesaikan dari akarnya, kenapa kalau tokoh tidak mendatangi mereka, mengecek apa benar. Kalau ada benar atau indikasi, nasihati, ajak mereka, kan begitu. Daripada dibuka ke publik yang mungkin hanya menimbulkan keresahan. Terus kalau ada pelanggaran atau ada indikasi pelanggaran, kan ada petugas, bisa dilaporkan dengan baik-baik kepada BIN misalnya, dilaporkan kepada polisi, ya, sehingga tidak menimbulkan keresahan. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi kalau definisinya dulu Pak Ustadz, kita kan banyak perspektif nih. Mohon maaf ya Pak Ustadz ya, kalau celana ngatung, terus kemudian nggak mau bersentuhan dengan apa-apa yang sifatnya duniawi, berbeda sendiri, pokoknya baru nih hawa-hawanya dan berbau-bau Arab dan lain-lain, itu udah radikal. Itulah, makanya saya tadi katakan benar-benar definisinya harus jelas, ciri-cirinya harus jelas. Seperti misalnya celananya ngatung. Banyak artis yang mungkin nggak ngerti apa-apa, celananya ngatung, jadi model sekarang. Dari zaman dahulu kan ada hadis-hadis tentang itu. Kalau kita pergi ke pesantren-pesantren, ke
kampus-kampus yang memang mencoba mengamalkan sunnah, kelihatan seperti itu. Tapi itu tidak menjadi ukuran bahwa mereka yang ngatung itu kemudian pemikirannya radikal. Enggak, ya. Atau sebaliknya. Ternyata teroris yang terduga teroris di Tamrin itu pakai jeans ya dan penampilannya sangat modern banget, trendy banget. Itu baru dari profiling luar nih Ya, ya. itu, ya. Satu lagi pemahaman dugaan radikalisme masuk ke dalam misalkan pesantren-pesantren di daerah. Ya. Atau ormas yang mengatakan bahwa ini tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu kemudian tidak percaya dengan Pancasila, belum lagi juga menolak lambang Garuda dan lain-lain. Saya sendiri belum tahu. Saya belum tahu ada pesantren yang menolak Indonesia Raya. Iya, apalagi menolak Pancasila. Saya belum pernah menemukan itu. Kalau ada pesantren yang menolak Pancasila, ini kan Pancasila sudah diterima secara menyeluruh di negeri kita sebagai falsafah negara, dasar negara. Mungkin dahulu ada, ya misalnya dari sisa-sisa pergerakan zaman dahulu ya, tapi itu kan tidak bisa dikaitkan dengan misalnya fenomena radikal yang disebut di zaman sekarang ya. Dan kalau masih ada, inilah tugas kita melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengingatkan mereka. Dan yang lebih bagus kalau kita mendatangkan misalnya ahli, ulama ya, yang bisa berdialog dengan baik mereka. Dan ini budaya negeri kita, sebenarnya budaya bangsa kita, mengedepankan dialog, mengedepankan persuasif, berusaha ya, apalagi orang tua. Bagaimana nih dengan rasa rahmat, dengan rasa sayang ingin menyelamatkan mereka. Terima kasih Ustadz. Kita akan temukan fakta berikutnya.